warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PK yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah ya. Berjumpa kembali bersama Us Eka. Nah, saat ini Us Eka tidak sendiri deh, tetapi ditemani oleh dua ustazah yang cantik-cantik. Ada Us Ana dan Us Yuli. Ya, nanti di sini kita akan belajar bersama-sama mengenal jenis tanaman. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara bercocok tanam. Sekaligus nanti kita juga akan belajar berbagai media tanaman deh. Nah, kalian penasaran kan? Oke, yuk ikuti ustazah. Baik anak-anakku, nah bisa kalian lihat ya Jek ya, di sini banyak sekali berbagai jenis tanaman. Nah, kira-kira jenis tanaman apa saja ya yang ada di sini? Penasaran? Yuk ikuti ustazah. Oke anak-anak, kebetulan ini ada bapaknya nih Dek. Yuk kita tanya-tanya kepada bapaknya. Assalamualaikum Pak. Kita agak ke tengah ya Pak ya. Iya Pak, bisa perkenalan dulu Pak? Nama saya Santosa Nugroho. Oh Bapak. Nama Bapak Salomasin Nugroho. Oh iya Pak, ini kebetulan kami ini sedang mengajak anak-anak untuk belajar bersama-sama Pak, mengenal jenis tanaman. Sekaligus nanti kita juga akan bercocok tanam Pak, dan mengenal jenis media tanaman yang ada di sini Pak. Bisa kan Pak? Bisa. Ya, oke. Yuk langsung saja ya anak-anak, kita ke tanaman yang pertama. Oke. Markisa. Markisa merupakan jenis tanaman buah. Buah ini memiliki rasa asam. Batang tanaman buah markisa tumbuh menjalar dan batangnya agak lunak. Bentuk buahnya bulat dengan warnanya hijau bercorak hijau tua, merah kuning jika masak. Cara perkembangbiakan alami dengan biji dan cara perkembangbiakan buatan bisa dengan cangkok atau stek. Mangga madu. Mangga madu merupakan jenis tanaman buah. Rasanya yang semanis madu membuat mangga ini disebut mangga madu. Daunnya berbentuk lonjong, agak melipat, berujung runcing. Cara perkembangbiakan alami dengan biji dan cara perkembangbiakan buatan bisa dengan cangkok atau stek. Belimbing. Belimbing merupakan jenis tanaman buah. Batang tanaman belimbing berupa kayu yang kuat dengan permukaan kulit batang yang halus. Daun tanaman belimbing berbentuk lonjong. Tanaman belimbing memiliki buah yang berbentuk bintang dengan 5 sisi yang tajam. Kulit belimbing berwarna kuning dengan permukaan yang mengkilap. Cara perkembangbiakan alami dengan biji dan cara perkembangbiakan buatan bisa dengan cangkok atau stek. Baik anak-anakku, ini kita ke jenis tanaman buah yang selanjutnya ya Pak ya. Oke, ini buah apa ini Pak? Ini jambu air, Pak. Oh, jambu air. Jambu air ini mudah nggak Pak cara merawatnya? Mudah, sama dengan buah-buah yang lain, Pak. Oke. Perawatan sama, penyiraman, pemupukan, yang pakai insektisida juga, belalang, bulan. Nah, yang terakhir ada anggur Brasil. Kalau biasanya buah-buahan tumbuh di ranting baru, berbeda halnya dengan anggur Brasil. Buah yang satu ini justru bisa tumbuh di batang. Buah anggur Brasil berwarna hijau ketika baru tumbuh, tapi menjelang matang, buah berubah warna menjadi ungu tua. Memiliki batang pohon yang besar dan menjulang tinggi, serta memiliki banyak cabang dahan. Cara perkembangbiakan alami dengan biji dan cara perkembangbiakan buatan bisa dengan cangkok atau stek.
Masih banyak sekali tanaman buah yang ada di Afafa. Selanjutnya, kita mengenal tanaman dengan perkembangbiakan tunas. Pisang. Pisang merupakan jenis tanaman buah. Cara perkembangbiakan alami dengan tunas. Tunas tanaman adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau tumbuhan. Sekarang kita berada di kebun tanaman hias nih, Dek. Oke, kita mau kenal yang mana dulu ini, Pak? Tanamannya, Pak? Ya, ada juga tanaman hias macam-macam. Contohnya kayak ini. Oke. Monstera. Berikutnya, kita mengenal jenis tanaman hias. Keladi Amazon. Tanaman keladi termasuk tanaman hias daun yang berasal dari suku talas-talasan. Merupakan tanaman dengan bentuk daun seperti telinga gajah karena berbentuk lebar. Berkembang biak dengan tunas daun membuat tanaman indukan keladi Amazon ini gampang sekali untuk dikembang biakan. Anggrek Dendrobium. Anggrek Dendrobium memiliki batang yang menggelembung. Dendrobium dikenal dengan varian bunganya yang sangat banyak, baik dari bentuk maupun warna. Ada yang berwarna polos, juga ada yang memiliki corak. Perkembangbiakan alami dilakukan melalui penyerbukan bunga, sedangkan perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara stek batang. Tanaman Aglonema. Tanaman ini merupakan jenis tanaman hias. Memiliki struktur batang yang lentur dan lembek karena di dalam berisi air dan getah. Daun tanaman aglonema memiliki bentuk yang bervariasi. Selain berbentuk lonjong, juga ada daun yang berbentuk oval hingga bulat sempurna. Perkembangbiakannya dengan cara biji atau stek batang. Nah, tak sengaja Ustazah bertemu dengan tanaman tanduk rusa. Ya, tanduk rusa merupakan tanaman yang termasuk ke dalam jenis paku-pakuan. Ini paling banyak ditemukan dan dipelihara sebagai tanaman hias karena juntaian daunnya yang indah. Cara perkembangbiakannya dengan spora. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menanam tanaman yang baik dan benar. Yuk kita simak. Halo anak-anak, tadi sudah belajar dengan Ustazah ya tentang mengenal tanaman, kemudian cara perkembangbiakannya. Nah sekarang dengan Ustazah kalian akan belajar bagaimana cara bercocok tanam. Ada dua yang akan kita lakukan di hari ini. Yang pertama, kita akan bercocok tanam menggunakan biji, yaitu perkembangbiakan alami. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana menanam dengan cara stek. Ya, tentunya Ustazah tidak akan sendiri. Ustazah akan ditemani dengan Bapak yang sudah ahli di dalam menanam. Ya, baik Bapak, kali ini anak-anak ingin tahu bagaimana caranya bercocok tanam dengan cara stek. Nah, mungkin bisa dipraktekkan Bapak. Bisa praktekkan juga. Ini contohnya yang mau setek itu biasanya kan sering setek itu kan di kayak singkong gitu ya. Oh, ya. Tapi ini saya coba setek yang pakai tanaman hias. Sama juga setek. Ini tanamannya kamboja Bali. Nah, cara setek artinya sama juga. Saya contohkan, saya praktekkan. Untuk medianya kita campur dulu. Ini kan tanah lagu. Kita kasih sekam, itu sekam bakar bisa, sekam biasa bisa. Kita campur dengan sekam dengan pupuk kompos. Ini pupuk komposnya, pupuk kandang, pupuk kompos bisa.
kita campur, diaduk-aduk gini biar menyatu. Yang mau untuk menanam tanah biasa pun juga bisa. Kita tanam batang yang kita mau stek batang, kita letakkan di tengah-tengah, kita timbun lagi. Sampai penuh ya Pak ya? Ya, ini kita diamkan. Itu nanti kalau udah tumbuh seperti ini. Nah, ini kan ada tunahnya, tumbuh daun seperti ini. Ini untuk steknya. Untuk penanamannya stek diusahakan jangan dibalik, jangan terbalik. Posisinya kan seperti tadi, jangan sampai terbalik. Nanti biar hasilnya maksimal kayak gini. Nanti kan hasilnya ini beberapa minggu, 2 minggu lah seperti ini. Disungkup boleh, tidak disungkup juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya disungkup itu ditutup seperti dikasih plastik gini. Nanti seminggu kita lepas biar cepat tumbuh kayak tunah yang mau tumbuh daunnya. Untuk biji medianya pun juga sama. Kita masukkan 3 gitu aja. Setelah itu kita kasih timbunan sedikit aja, tidak usah penuh-penuh. Setelah ini kita lakukan penyiraman. Kita siram secukupnya. Baik Bapak, terima kasih sudah mengajarkan anak-anak kami tentang bagaimana cara bercocok tanam dengan cara stek dan juga tadi menggunakan biji cabai. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan belajar bersama dengan Usuli ya. Di sini tadi kalian belajar menggunakan media tanah. Nah, bersama dengan Usuli nanti kalian akan belajar media tanam tapi menggunakan bahan selain tanah. Ya, itu dari Ustazah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, anak-anakku, tadi sudah dijelaskan Us Ana dan Us Eka tentang berbagai macam jenis tanaman dan bagaimana cara perkembangbiakannya. Nah, sekarang Us Yuli akan menerangkan tentang berbagai macam media tanaman. Perlu anak-anak ketahui cara media yang dipakai untuk menanam tanaman tidak hanya tanah yang seperti kita ketahui, tetapi ada berbagai macam lainnya. Salah satunya apa nih? Nah, salah satunya adalah ini disebut hidrogel. Nah, anak-anakku, ini namanya hidrogel ya. Awalnya itu kecil-kecil, terus direndam pakai air dulu ya. Setelah direndam pakai air, inilah nanti bentuknya seperti ini. Ini namanya hidrogel. Nah, selain hidrogel, tanaman bisa ditanam dengan media air. Ya, nih lihat.
Ini tanaman bisa ditanam dengan media air nih. Nah, bisa tumbuh dia. Nah, terus selain itu seperti yang kita ketahui, tanaman ya, ini namanya medianya media tanah ya, seperti kita ketahui ya selama ini ya. Ini medianya tanah nih. Ini tanaman lombok. Nah, Usyuli memanfaatkan semua barang-barang bekas ya anak-anakku. Ini bekas botol botol air minum, ini bekas biskuit, ini ya, biskuit juga. Nah, kok Us bisa seperti ini Us? Ini Usyuli bisa lewat YouTube ya. Jadi anak-anakku ketika memiliki gadget nggak hanya untuk game, kita bisa searching bagaimana cara menanam tanaman. Nah, nih keren kan? Nah, selain itu anak-anakku Usyuli ada juga tanaman yang ditanam dengan nih arang dan pakis ya. Ini ada tanaman anggreknya ya. Ini namanya pakis ya. Usyuli kemarin tanya ini apa Pak pakis? Pakis itu adalah dari akar pakis. Nah, ini akar pakis dan ini ada juga arang ya, arang. Nah, itulah anak-anakku media tanaman yang perlu kalian ketahui selain tanah. Nah, masih banyak lagi. Contohnya nanti ada sekam, pupuk kandang, seperti itu. Tetapi ingat, tanaman itu ditanam sesuai media tanaman itu ya. Contohnya kalau lombok ya medianya tanah, nggak mungkin dengan air seperti ini. Nah, jadi ini pakai tanah. Seperti itu anakku, paham semuanya? Oke, tetap semangat anak-anakku. Semoga sedikit informasi dari Usyuli bisa menambah pengetahuan anak-anakku di rumah. Ingat, harus bijak menggunakan gadgetnya ya. Jangan hanya untuk main game, tapi searching untuk menambah pengetahuan. Oke semuanya, Usyuli cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.